Terima kasih Prof. Haziman dan Pak Dr. Ujinsah telah berkunjung di kampus kami Universitas 17 Agustus 1940 Samarinda. Nah, tentunya mungkin alangkah baiknya ini dari Prof berdua ini perkenalan dulu seperti apa latar belakang Prof supaya ya kita bisa memahami lebih dalam terhadap posisi Prof sebagai akademisi di UTSM. Silakan Prof. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tukimon. Okey, terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UNTAG kerana menjemput saya untuk sesi podcast pada hari ini. Okey, dan ini satu pengalaman yang amat bermakna untuk kami berdua pada hari ini. Okey, saya nama penuh saya adalah Muhammad Haziman Wan Ibrahim dari Universiti Tunisia di Malaysia, yang mana di ataupun UTHM. Okey, di UTHM saya ditempatkan di Fakulti Teknik Sipil dan Alam Bina ataupun Fakulty of Civil Engineering and Built Environment. Okey, ketika ini saya adalah seorang profesor di Fakultas Teknik ini dan dalam bidang konkrit teknologi, okey, yes, ataupun beton. Okey, beton. Dari segi riset saya banyak fokus kepada teknologi beton lah, teknologi beton ataupun sustainable materials, construction materials, gitu. Okey. Ya, okey. Saya rasa itu saja sedikit berkenaan dengan diri saya. Siap. Okey. Ya. Ya, Prof. Silakan Prof. Ujinsah, siapa tahu bisa kami ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari ya ini. Ya, okey, baik. Sama juga dengan Prof Haziman, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Pak Dr. Tukimon dan juga UNTAG secara khususnya atas jemputan kami ke sini pada hari ini daripada pagi tadi sehingga kepada program-program yang ada. Dan inilah program yang terakhir lah sebelum kami mungkin pulang ke hotel. Okey. Jadi sedikit pengenalan bagi diri saya, sama juga dengan Prof Haziman, saya ditempatkan di Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, Teknik Sipil dan Alam Bina. Alam Bina Built Environment lah maksudnya. Di situ ada dua program, program teknik sipil dan juga program architecture. Okay, dan saya di fakulti itu sekarang ini menjawat sebagai head of department architecture di situlah. Okey, jadi itu dulu peringkat awal. Memang ini sudah perjalanan yang mungkin di Samarinda ini nanti terakhir ini Prof ya. Artinya kemarin kita sudah Prof sudah ke Malang juga ya, ke Surabaya. Terus kemarin saya jemput untuk bisa landing di Pulau Borneo dan kemudian kita ajak keliling-keliling. Kalau bahasa Malaysia itu pusing-pusing ya. Kita pusing-pusing lihat IKN dan seterusnya. Nah, sampai hari ini tadi kita sudah ketemu dengan pejabat UNTAG gitu ya, sudah kita banyak berbincang. Nah, kira-kira ini apa kesan dan pesan dari Prof berdua ini mengenai UNTAG? Tadi sudah keliling juga di UNTAG, khususnya di Fakultas Teknik ya, kita sudah ada workshop juga. Nah, Prof Haziman dengan Pak Dr. Ujinsah ini gimana melihat UNTAG ini seperti apa dari sisi mungkin facility, dari sisi mungkin dari ya apa yang bisa dikomentari terhadap kondisi UNTAG ini, gimana Prof? Okey, UNTAG ini sangat bertuah kerana berada di sebuah provinsi yang besar, iaitu di Kalimantan. Dan dan kebetulan ketika ini Kalimantan telah dipilih sebagai ibu kota negara yang ketika ini sedang dibangunkan.
Okey. Berkah ini Prof ya. Ya. Jadi di sini saya lihat UNTAK mempunyai satu peluang yang besar untuk terus berkembang. Okey. Dan bukan sekadar untuk berkembang, tetapi peluang untuk menyumbang kepada pembangunan IKN itu. Kerana sudah pastilah apabila pembangunan yang sebegitu besar telah dimulakan, sudah pastilah ianya memberi kesan yang besar kepada sosialnya, kepada ekonominya, secara keseluruhannya. Jadi mungkin di sini peranan UNTAK dapat dimainkan untuk mengkaji untuk dengan fasilitis yang ada, kan. Jadi di UNTAK ini juga saya lihat mempunyai satu kekuatan jugalah dari segi dosennya, dari segi kemudahan yang ada, yang seharusnya perlu digunakan sebaik mungkin untuk kebaikan UNTAK ini. Jadi itulah yang penting, peluang yang ada ini harus dicapai dengan segera, tidak perlu ditunggu-tunggulah. Kan. Jadi langsung dimainkan Prof ya. Langsung bisa dimainkan ini. Ya betul. Jadi saya lihat dengan kapasiti yang ada, dengan fasilitas yang ada, UNTAK boleh terus berkembang maju, kan, khususnya di Kalimantan ini. Okey, itu. Gimana pendapat Pak Dr. Ustinsyah ini selaku beliau ini senior arsitek ini di Malaysia ini. Dengan kondisi kemarin kita udah jalan-jalan di IKN, sudah lihat kondisi IKN, nanti sudah mulai ada pembangunan. Artinya ini dari segi pandangan arsitektur ini seperti apa ini? Karena tentunya ini arsitektur ini sebagai istilahnya tampakan wajah luarnya mestinya harus nampak lebih memikat seperti itu. Gimana ini? Okey, pertama sekali saya cuba memberi pendapat saya dululah tentang UNTAK ya. Tentunya apabila hadir di UNTAK ni, pendapat kita yang pertama sekali ni adalah tentang fizikalnya UNTAK ni, kan. Apabila saya lihat di UNTAK ni, sebab saya juga ada terlibat dengan pembangunan universitas di Malaysia, dan juga college dan juga dari segi malah juga madrasah. Jadi akademik kan. Maksudnya di situ apabila saya melihat UNTAK, saya rasa UNTAK mempunyai satu susun atur yang baik. Kerana kita di ruang tengah itu ada satu courtyard, courtyard yang itu ada beberapa pondok wakaf yang saya nampak dilengkapi dengan sistem elektrik kan. Jadi di situ pelajar mahasiswa semua duduk di situ dan berbincang, melaksanakan perbincangan kerja-kerja tugasan dan sebagainya. Dan itu menyebabkan UNTAK hidup. Dari segi itu saya nampak dia hidup dan satu keadaan yang baiklah bagi sebuah institusi pengajian. Tetapi apabila saya berbincang dengan dosen-dosen tadi, ada katanya yang mungkin bangunan-bangunan di sini akan dirobohkan dan diganti semula, ya, begitu. Kan? Ini artinya kita ke depan punya visi harus lebih bagus lagi, Bro. Jadi harus berkembang. Okey, jadi mungkin ada sebab-sebabnya yang menyebabkan bangunan-bangunan yang sedia ada ni tidak lagi sesuai. Tetapi saya rasa dengan apa yang ada buat masa ini, dia sangat baiklah, sangat baik. Kan maksudnya dia tidak ada isu tentang bagaimana sistem pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Okay, itu yang pertama tentang UNTAK. Dan kedua, saya pergi ke makro scale yang lebih besar. Kedudukan UNTAK di Kalimantan Timur berkaitan dengan IKN itu kan. Okay, jadi itu saya nampak juga satu peluang yang baik untuk UNTAK terlibat sama secara formal. Kan secara formal. Tadi saya berbincang juga dengan beberapa orang, keterlibatan dosen-dosen di pembangunan IKN sudah bermula. Tetapi saya difahamkan dia bersifat individu, ya. Individu masih okay, jadi tetapi dalam masa yang sama saya rasa seharusnya kepakaran yang ada di UNTAK ini diguna pakai, kan, tenaga-tenaga lokal, dan saya rasa itu sangat baiklah. Dalam masa yang sama kita memberi pendedahan kepada mahasiswa tentang satu pembangunan yang mungkin kita tak akan dapat lalui lagi di masa akan datang. Ini peluang yang sangat keemasan lah bagi saya. Okay. Kedudukan IKN di Kalimantan Timur juga pada saya semalam saya cuba melihat
kedudukan titik nol itu adakah di tengah-tengah Indonesia kan. Tetapi jawapan daripada petugas-petugas di sana katanya bukan, ia hanya satu referensi bearing untuk pembangunan IKN itu kan. Jadi itu harus mungkin satu hari nanti akan jadi mercu tanda yang baiklah di IKN. Pembangunan saya cuma dapat melihat dalam pelan-pelan yang disediakan, seperti mana juga pembangunan di Putrajaya dulu, pembangunannya adalah berfasa, berperingkat-peringkat, ada kawasan yang didahulukan, ada yang kawasan dikemudiankan. Saya rasa itu proses biasa dalam pembangunan, dan saya sangat teruja untuk melihat proses selanjutnya. Ya, artinya kan dalam proses pentahapan pembangunan ini kan tidak langsung dalam waktu frontal gitu Prof ya, artinya dia step by step, sesuaikan dengan kemampuan kita. Betul. Itu. Ya, memang memang geliat dari IKN ini sudah kita rasakan Prof, artinya di Kalimantan Timur ini khususnya juga kita di institusi akademisi ini di Untak Samarinda sudah ikut peran juga sebenarnya dalam kegiatan IKN ini. Artinya dari sisi dosen kami sudah banyak dilibatkan dalam, memang tahapan awal ini adalah tahap penyiapan Prof. Artinya tahap penyiapan ini pemerintah menyiapkan terhadap sumber daya manusianya dulu. Dari sisi sumber daya manusia ini sudah dibekali oleh keahlian-keahlian mulai dari level yang paling bawah, dari tukang, mandor, sampai ini levelnya ke ahli itu sudah mulai dipersiapkan sama BIKON ya. Artinya BIKON itu bagian dari negara yang tugasnya untuk memberikan pelatihan pengetahuan terhadap tenaga kerja. Dan di sini dosen-dosen kami khususnya di Fakultas Teknik ini Prof, ini sering ini keluar ini Prof. Jadi makanya tadi agak sepi yang kita ikut workshop, karena pada bertugas ada yang di IKN bertugas memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja mulai dari level bawah sampai atas tadi, sehingga memang ini agak sepi tadi bukan dimaksud memang dosennya enggak aktif, tapi dosennya justru ini lagi diperbantukan banyak di IKN. Sudah terlibat secara aktif. Sudah aktiviti sudah terlibat. Dan juga ini apa yang sudah sampaikan tadi Pak Rektor, bahasanya Untak memang menjadi universitas tertua juga yang tentunya menjadi rujukan juga dari otorita IKN untuk bisa ikut andil dalam kegiatannya di IKN itu, seperti itu gambarannya Prof. Nah tentunya kira-kira ini Prof kan baru pertama nih di Untak kan, tadi sudah memberikan kesan-pesan yang ya bagi kami itu adalah sanjungan ya, dari sisi Prof dari arsitek tadi sudah menyampaikan bahwasanya bagus ini di depan Untak nih ada gazebo yang disediakan untuk berkumpul, belajar dan berkomunikasi, dan siapkan juga elektrikalnya untuk bisa buka laptop dan seterusnya. Memang ini kami lagi proses ini Prof menaikkan citra kita lah, artinya supaya memang Untak ini dari sisi humanity ya, atau kenyamanan ini memang harus disiapkan supaya memang mahasiswa ini bisa aktif, bisa misalkan dosen lagi mungkin tidak ada di kampus, dia bisa belajar dengan teman-temannya di gazebo dan seterusnya. Iya, seperti itu Prof. Maksud dari yayasan seperti itu Prof. Dan ya kami bersyukur juga, artinya peran juga yayasan sangat antusias untuk membangun Untak ini. Dan bahkan tadi seperti Prof disampaikan tadi, rencana ke depan ini kami Untak mau menggeliat lebih bagus lagi dari sisi facility. Ya mungkin doakan aja Prof nanti bisa menyaingi UTSM lah ya. Seperti itu. Walaupun kami swasta ini tentunya juga kami harus berperan aktif juga dalam kegiatan-kegiatan itu. Nah mungkin kira-kira ke depan gimana nih Prof? Tadi sudah kita istilahnya ketemu dengan pejabat-pejabat yang ada, ya cuma bincang-bincang tadi itu mengenai kemungkinan-kemungkinan, bisa sharing-sharing apa yang bisa dilakukan Untak dengan UTSM. Kira-kira ini peluang-peluang kami apa nih Prof kira-kira? Dan tadi juga antusias sekali teman-teman yang mau lanjut ke S3 itu yang by riset tadi, seperti apa ini gambarannya Prof Azima? Ya santai sambil nikmati.
Ya, peluang kerjasama antara Ya, UNTAD dan juga UTHM. Siap. Sebenarnya banyak perkara yang kita boleh kerjasama lah. banyak Prof ya. Okey, Ya. khususnya dalam research. Okey. Kerana di sini UNTAD berada dalam kotak IKN. Ya, Perhatian betul. kotak IKN. Sudah pastilah peluang untuk kita melaksanakan kerjasama penyelidikan itu amat terbuka luas. Iya. Okey, jadi kita bisa mulakan kerjasama itu dengan melalui penghantaran dosen daripada UNTAD ke UTHM untuk buat PhD, S3. Ya, ya. Okey, di situ kita bisa melaksanakan kerja-kerja penyelidikan bersama. Ya, ya. Okey. Dan apabila kerja penyelidikan itu sudah bermula, kita bisa lanjutkan kepada penerbitan. Kan. Jadi sebab di UTHM insya-Allah kita ada kepakaran-kepakaran khususnya dalam bidang teknik, Teknik ya. mungkin teknik dalam bidang social science pun kita ada. Ada juga. Okey, Ya. dalam bidang IT pun IT, kita ada. ya. Okey, dan kita juga ada dalam bidang TVET, okey, teknik vocational. Okey, kalau di sini mungkin vokasi ya, Pak. Ya, ya, Vokasi ya. Ya, vokasi. Okey, dan jadi di situ kita mungkin kita sesuaikan dengan pembangunan AKN Ya, ya, ya. di Kalimantan ini. Ya, ya. Kan? Jadi mungkin kita bersama-sama membantu dosen-dosen di UNTAD untuk memohon geran-geran lokal, Ya. kan, untuk penyelidikan. Kan? Sebab saya yakin apabila melihat ramai teman-teman di Indonesia ini begitu aktif dalam Ya, menjalankan kerja-kerja penyelidikan, Ya, betul. kerana mungkin dana yang banyak daripada pihak pemerintah. Ya, ya. Kan begitu, Pak ya? Ya. Jadi ini satu peluang yang sangat baik sekali, kan. Jadi di sini itulah saya nampak antara perkara yang kita boleh laksanakan ataupun kita boleh collaborate sama-sama, kan. Research, publication. Okay. Di samping itu juga kita juga bisa menerima student-student daripada UNTAD. Ya, UNTAD penting ini untuk Prof. menyertai program mobiliti pelajar. Ya, ya. Mungkin untuk menimba pengalaman Ya. di UTHM, untuk melihat suasana pembelajaran di UTHM yang mungkin berbeza dengan di sini, Ya. kan. Jadi di situ boleh memberi satu pengalaman yang baik kepada student-student UNTAD. Ya. Jadi itu yang biasa yang kita buat dengan universiti-universiti di tempat lain pun di negeri, Betul, okey, ya. di mana student daripada luar negara hantar student ke tempat kami Ya. satu semester Satu semester. untuk mengikuti pengajian di sana. Betul. Jadi di situ pelajar akan mengikuti kursus-kursus yang mereka pilih. Oh. Okey, kita akan menawarkan kursus-kursus yang mereka pilih dan selama satu semester, Ya. dan mereka selepas itu mereka akan pulang. Oh, gitu. Okey. Selain dari itu, mungkin kita bisa buat melalui staff exchange. Oh, ya. Kan? Mungkin Staff dosen-dosen exchange. daripada UNTAD boleh ke sana, Ya, ke UTHM UTHM. untuk selama satu semester, kan? Ya. Untuk cuba mendapatkan pengalaman berada di UTHM. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya, Kan? Jadi itulah antara perkara-perkara yang kita boleh laksanakan. Selain dari itu publications saya sudah nyatakan. Sedari itu mungkin dari segi join conference, Ya. di conference. Jadi mungkin tema-tema yang mungkin berkaitan dengan Iya, IKN itu IKN mungkin ini kita boleh lagi peluang memang ini Prof ya, betul, banyak Pak. diteliti Sebab ini. IKN ini merupakan mega project. Mega project di ini. Indonesia Ya, ketika ini. Mudah-mudahan ini Prof. Dan ini memberi impak yang besar kepada Kalimantan. Iya. InsyaAllah. Iya. Ya memang artinya ini peluang-peluang besar sekali Prof. Kita bisa kerjasama tadi seperti pertukaran pelajar, pertukaran dari dosen, terus joint research bisa, kemudian juga nanti terutama masalah IKN ini kan sesuatu yang mega project tadi kan, banyak sekali yang memang harus banyak diteliti dari kondisi yang ada. Sebab apabila pembinaan yang projek yang besar ini dah dilaksanakan, sudah pasti ianya perlu dilihat dari sudut kesannya kepada environment. Ya. Kan? Sebab sudah pasti dah
environment akan terkesan Yeah. sedikit sebanyak kan. Yeah. Jadi mungkin di situ kita peranan UNTAK juga harus Betul itu Prof, harus bisa memberikan ikut juga membantu IKN ini ya Prof ya, artinya karena posisi kita juga strategis sekali sebagai universitas, apalagi ini teknik juga banyak dipakai ini nantinya Prof di IKN ini. Betul. InsyaAllah kami di THM insyaAllah dalam bidang-bidang lingkungan kami ada ramai pakar-pakarnya insyaAllah yang bisa membantu UNTAK sekiranya diperlukan untuk research yang berkaitan dengan lingkungan itu. Baik Prof, nanti mungkin ini ke depan kita bisa kolaborasi lebih intens lagi nih Prof ya, artinya dari berbagai sisi ini memang kita IKN ini melibatkan oleh banyak kepakaran lah, bukan kepakaran teknik saja, mungkin juga perlu kepakaran lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, bahkan mungkin seperti itu. Ya, banyak bisa sekali. Disiplin ini jadi satu kekuatan untuk bisa ikut serta dalam IKN itu. Sekarang UNTAK mempunyai peluang yang besar. Bagi saya UNTAK mempunyai peluang yang besar untuk terlibat secara langsung dalam IKN itu. Bukan sekadar dalam pelibatan dalam projek secara langsung, tapi dalam research ini. Ya, minimal kita sebagai akademisi ya memang dituntut kita memberikan ambil sisi peran di risetnya mungkin Prof karena di riset ini tentunya sebagai bahan masukan ataupun sebagai memberikan output untuk bisa memberikan kepada IKN ini, misalkan dari sisi keteknikannya seperti apa, dari sisi pengelolaan lingkungan ini juga penting. Artinya konsep IKN yang smart city dan forest city itu artinya smart ini tentunya memberikan keinginan, sebenarnya pola pikirnya ini smart ini nanti kota IKN Nusantara ini Prof diharapkan dia smart dalam sisi pengelolaan, smart dari sisi infrastrukturnya juga seperti itu, artinya termasuk ini saya lihat Prof Hajiman ini memang di bidang struktur dan ahli BIM ya Prof ya. Memang sangat diperlukan ini di IKN Prof yang BIM ini. Sebenarnya kita membuat pembangunan ini bukan untuk kita ketika ini, tapi kita membangunkan kota itu untuk generasi masa depan. Betul itu Prof. Jadi sekarang ini kita orang memikirkan satu kehidupan yang aman, betul Pak? Maknanya satu kehidupan dalam suasana yang udara yang bersih, kan? Satu kehidupan dalam persekitaran yang orang kata apa? Yang sustainable. Itulah sekarang ini ramai yang banyak bercakap tentang sustainable. Kan? Sustainable. Sustainable. Berkelanjutan gitu Prof. Sebab kita, kalau kita tidak dapat menjaga, kita hanya memikirkan soal pembangunan tapi tidak memikirkan tentang kelestarian, sustainability. Jadi pembangunan itu mungkin tidak memberi makna yang besar pada masyarakat. Betul. Kan? Jadi, tapi saya yakin apa yang akan dilaksanakan ini akan mengambil kira perkara-perkara yang berkaitan dengan sustainability. Sebab itu yang sentiasa ditekankan oleh semua pemerintah dan government ketika ini. InsyaAllah. Siap Prof. Ya, terima kasih nih Prof atas bincang-bincang kita siang ini. Artinya kami dari UNTAK ini merasa bersyukur sekali kita bisa bertemu, artinya ditemukan dalam suasana yang enak ini, dan tentunya nanti lebih intens lagi kita bisa melakukan joint research dan seterusnya Prof. Apalagi IKN sudah di Kaltim ini, insya Allah kita Prof ya. Mungkin seperti itu Prof ya gambarannya. Dan saya yakin UNTAK ini adalah universitas yang tertua dan tentunya ke depan akan lebih maju lagi. Insya Allah, saya yakin. Terima kasih Prof Hajiman dan Prof Ujinsah atas Prof Hajiman dan Dr. Ujinsah. Terima kasih atas waktunya tadi, kesempatan bisa bisa hadir dalam sudah rangkaian tadi, udah capek ini kan, bisa kita dengan udara yang segar ini di ruangan yang sempit ini, namun esensi kita bertemu ini mudah-mudahan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya hubungan antara UNTAK Samarinda dengan UTSM Malaysia ini bisa terjalin lebih baik lagi ke depan.
dan banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Tentunya nanti katanya Pak Rektor Januari sama Pak Dekan mau ke sana katanya begitu. Mudah-mudahan ini menjadi hawa yang segar bagi kami juga ini yang dosen-dosen ini, siapa tahu bisa diajak sama beliau kan ya. Mungkin demikian podcast kali ini dengan profesor kami dari UTSM Malaysia. Mudah-mudahan apa yang kita acarakan ini bisa menjadi bagian dari UNTAK ke depan, dan jangan lupa ya ini komen, like and share gitu ya Prof ya, supaya kita subscribe ya, supaya kita ini lebih mantap lagi nanti ini bisa dilihat banyak pemirsa ini di luar. Tepuk tangan dulu Prof.